Yang pay menojok, kalau yang pay membongkal, kalau yang pay mendompeng, tak mana yang asok, tak mana yang badan nyola sama hitamnya, dek buang pay. Kalau suami itu tak ikhlas, maka dia akan futur bosannya. Apa menafkahi? Ujung-ujungnya terjadi perceraian. Makanya yang pertama, keikhlasan tidak ada, keikhlasan dalam diri, termasuk untuk wirid loh. Ampun nak menyebut yang datang tuh yang ikhlas-ikhlas loh. Yang datang tuh enggak lo tak ikhlas deh, mungkin ada lo alasan ITSHU lo nabi ya kan. Habis sampai habis. Kalau uangnya habisnya datang ke pondok, imbau anak-anak yatim tuh, imbau anak-anak piatu, kau belanja angyong, digusuklah kepalanya macam kau, dari belakang kamu kau. Menggusuk anak yatim itu bukan macam itu dalam hadis yang sahih. Tapi dia jadi gusuk-gusuk dia ditilu. Aku ayam geprek, kau belanja satu lom bui hati dia, digusuk kau dari muka ke belakang. Bukan dari belakang kamu kau dalam hadis sahih dikatakan. Tapi dia ajarnya lu. Ada uang berkurang hartanya dengan memberi makan anak yatim. Ana wa kafilal yatim, aku dan memelihara anak yatim seperti ini kata Rasul. Dekat. Ketika Rasul ingin masuk ke dalam surga, jadi Rasul ingin masuk ke dalam surga. Nak masuk Rasul, ketika kaki Rasulullah masuk ke dalam surga dalam hadis itu, badarat bi imra'atan, aku dilomba oleh seorang perempuan yang paruh baya. Siapa engkau kata Rasulullah? Rupanya wang tua, ibu-ibu yang melomba Rasulullah ketika inyo memeliau anak yatim di atas dunia. Jadi masuk setelah Rasulullah itu adalah orang yang memelihara anak yatim. Ini dalam hadis yang sahih, bukan cerita fiktif. Begitu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang yang di usuk kepala anak yatim, anak lombi yatim dan dia diusuk yo. Dibelanja kok tombok sepatu boleh sepatu. Kalau nak ada pena boleh pena, kalau ada tas boleh tas. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi futur, malas-malasan. Ada masuknya male-male. Ketika semangatnya itu membaca Quran, sholat tahajud, ulun kau tua mau bang leh, nyola mandi pakai telepon lambek je kau main kaset mengaji leh kan? Nyola pakai telepon kau. Tapi ketika bermalas-malasan, sembahyang luhu dan nak masuk ke tuasan. Sembahyang asal lang hidupin kaset ngaji lo alim lima soji. Futur bermalas-malasan. Penyebab dari futur ini jangan sampai kita bosan. Bosan dia dengan agama Allah Subhanahu wa taala, bosan dia dengan agama ini. Islam kok agama rahmatan lil alamin. Jangan yang godang-godang dalam Islam fikih. Bulu ketiaknya diatur dalam Islam. Apa bulu ketiak dicabui, jadi cukup bulu ketiak tu. Kalau dicukup mengombang, payah mengerti ketiak lewe Korea. Ada nak uang gagah ketiak busuk. Benda kayaknya tu dah. Atau masuk dah yang pernah naik bus umum atau naik apa nama orang terbukti apa? Superben. Ada orang ketiak busuk. Itu bila menetik udang syukur-syukur kalau pakai masker kan. Jadi itu masalah ketiak ini diatur dalam Islam. Apa boleh masalah duit awak, masalah bosan, masalah hati, masalah kehidupan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi futur adanya male ketika tiba datang male, tahap-tahap banyak pak male dan so. Tapi cukup kalau ada yang kan bau tuang. Kan male ada. Lain manfaat untuk ini Ya jauh-jauh dan bagi lagi yang korban je lah. Tak tahu tu Pak, saya di RT 11, Pak, saya di RT 15. Kalau yang kan bauntong tadi cuba gotong royong. Tak apa ibu gotong royong dah, lah bikin TS tadi. Tak apa ibu dah ada beli air 2 kotak 5 mineral. Jadi bermalas-malasan karena memang manusia itu pertama tidak ikhlas. Tidak ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul futur. Kau togak duduk, ceca duduk. Jadi tidak ikhlas karena tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menyebabkan dia bermalas-malasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dalam surah Al-Baqarah yang disuruh Allah itu dengan ikhlas mukhlisina lahuddin, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas makanya apa yang dilakukan? Kalau memasakkan lagi karena Allah, mendidik anak-anak karena Allah,
Ada orang dia anak angkeknya, di godangnya melawan anak, laden godangnya nak, dari kenek sampai godang, tapi melawan anak membalik jaso anda. Dalam Islam kita itu harus ikhlas. Kalau ikhlas awak agiai komutan, Andra, dia ambil dari Andra mutan kau. Nak awak harapkan kata ulama terima kasih darinya, nak perlu awak harapkan. Begitu orang ikhlas itu. Tapi dia tak pandai terima kasih pada kerana ngaji langsung poin je leh. Nampak tak ikhlas dari yang kenek tu mah. Jadi yang godang bahas leh. Itu tersinggung dah bos dos teruk itu. Dia kulit gaji lagi tu bahas kan. Jadi manusia tidak ikhlas itu. Leh dan lagi apa tanggul itu bodak. Aduh mau kasih dia kau tetangga orang tu leh. Mulai janjinya apa itu leh. Orang yang ikhlas nak berharap terima kasih. Makasih mau cie, makasih nak aroknya tu deh. Tapi kalau orang terima kasih, yo sama-sama. Mau kasih nak cuma aroknya, apalagi pembalik besok. Besoknya mantek kau bawa, mudah-mudahan diantaranya dia undang loma, undang saya tu deh. Itu nak ikhlas. Putur. Satu disebabkan karena tidak ikhlas. Kemudian bukan ingin diketahui oleh orang lain. Jadi kalau ia berbuat sesuatu ingin diketahui orang banyak, maka kalau orang nak adole, ia akan putur, ia akan bermalas-malas. Muantan apa namanya buka-bukaan ke masjid di umum, lalu kalau tak di umumnya nak umum besok yang mengantarkan buka-bukaan adalah ibu A. Ayo, datang kan kalau nak diumumkan, yang artinya ingin diketahui. Kalau orang tak banyak ingin diketahui. Kemudian ingin dilihat orang. Kalau banyak orang, boleh tertulis namanya. Yang berinfak ke pondok itu ada yang diposting oleh Budi, Mahayu Budi. Itu tidak seluruhnya yang diposting. Kadang-kadang ada datang ke Ambo, ya Ambo nak diposting loh. Iko Ambo. Yang diposting kadang-kadang kan tidak buat nama. Itu hanya motivasi, tarbiyah. Boleh. Ceramahnya di live streaming boleh, mengaji di live streaming boleh. Tujuannya apa? Untuk mendidik. Dalam Islam itu untuk mendidik boleh. Kemudian tidak ingin dipuji orang lain. Elok si anu tu setiap saat. Apa lu pujian tu dah. Kalau pujian yang awak harapkan, kalau tidak ada orang yang memuji maka kita akan putur. Lewat yang ibadah lo, ada orang memuji rumah Bu Haji itulah, rumah Pak Haji itulah. Rumah Bu RT itulah. Nak makanan Bu Haji itu. Kalau bisa ditemukan soto kan dia lo mak soto puji tak dipuji urusannya nak perlu minta dipuji deh. Atau lagi buat ala jilbab ke bau ke baju kebaya ke bau ke pakai deh hancak kakak le pakai baju kunyang ke sama goleknya kalau buat le kan. Ini contoh kan. Kalau dipuji orang semangatnya besok baju kunyang bau je. Contohnya, jadi kalau ingin mengharapkan pujian, kalau orang tidak ada orang muji, lemasnya, putur, tak semangatnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya, karena ingin dibalas budi. Jadi kalau orang berbuat sesuatu ingin dibalas budi, kalau ada orang tak membalas budi, dia tak semangat deh. Cuma membantu magia mutan kepada itu yang wajah kolak, ada balik. Dan nak kolak ayam, tiba nak kolak kambing. Jadi kolak makanan kesukaan Rasul salah satunya labu dalam riwayat itu, labu Cino itu. Jadi satu ketika Rasul itu makan labu sampai dicukik Rasul dengan dalam riwayat, dalam hadis, dalam buku itu diceritakan sampai dicukik Rasulullah. Labu itulah habis dicukik dengan tangan, ajinnya ke labu itu. Makanya seorang sahabat Anas bin Malik itu masuk Islam kenek. Didoakan oleh Rasulullah satu banyak anaknya. Satu berapa anak Anas bin Malik? Satu tiga boleh. Bini apa uang lo? Kalau cerita bini kan, cerita bini lo. Menambahnya, kok salahnya memang uangnya tak boleh. Yang selanjutnya adalah beribadahnya bukan karena kelompok. Kalau lain rombong-rombong banyak rombong-rombong RT seboleh itu di masjid Istiqomah datang mana? Kalau dari ulang datang. Jadi beribadah itu bukan karena kelompok. Lainnya sama nyoyo mau mengapa yang masjid beribadah atau bercerita atau mencerita orang lain. Laisal khabar kal muayyan. Kabar itu kadang-kadang bertambah.
Hanya sadoponya, tapi kalau ada lapik cito kok lah jadi dua doponya. Oh iya si anu dulunya kan. Itulah kemudiannya. Jadi contohnya. Kemudian kenapa kita bisa bermalas-malasan? Karena awak menempatkan dunia di hati, Pak. Kalau masalah dunia, awak kok heboh, Pak. Dunia kok awak rencanakan. Dan besok manimo SHU dan bikin tras umaren. Satu. Kedua kandang ayam dan akhir lantai kasar. Itu contoh ya. Kau urusan dunia awak pikir kau. Sudah tua tok di laputan agak tombok. Di planning dunia kau dalam otaknya. Masuk ke dalam hati. Dunia. Arisan, tu apa arisan? Membeli karpet. Apa karpet sana kau mahal kau? Ompuk sana kau. Arisan karpet. Tapi lah ya tu no. Dan berpikir arisan untuk membeli apa? Menyumbang simen ke masjid, menyekolahkan anak, bagi makan anak yatim, mendatangkan uang-uang fakir miskin. Lain berpikir itu. Yang berpikir dunia yo, dunia dalam hati. Menabung untuk jalan-jalan ke Sumbar. Sudah itulah lobby nenek sampai lo ke Medan, ke Bali. Omongnya divaksin, diswab. Jadi yang dipikirkan hari-hari dunia. Woi pagi balik petang. Angah, kalau panen sok sawit sabangtan lumbuan biti. Lata lumbuk sok dunia aja boleh dipikir. Boleh motor rancak. Apa-apa yang dipikirkan dunia, bilo berpikir akhirat. Oh nganga, kalau gini nak doa ngaji di besok sesama ngaji lah. Wah undang ustaz ke malam Jumat ke mau ke. Tak ada dia biti ustaz dah datang ni deh. Tapi nak buta kan? Kalau untuk orang lain bisa lagi biti. Untuk transport jangan salah-salah. Oh menjual agama enggak. Imam Profesor Sudes Masjidil Haram itu gajinya berapa ringgit? Dibiayai hidupnya 7 keturunan umahnya kodang. Jangan jauh-jauh. Di Abu Darda ada Ustadz Murtado LC di depan rumah sakit Awal Cross Panam. Itu gajinya 35 juta Abu Darda itu. Dia agi motor dinas, dia agi rumah dinas, yang tak dia agi bini dinasnya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, awak tuh kadang berpikir agama lo. Jadi makanya awak male-male aja. Dunia awak letakkan dalam hati awak. Berpikir bapa anak kan tamat sekolah, tapi lah berpikir bapa anak bisa berdoa. Kalau mati awak anak ada kalau apa namanya hebat benarnya, lekan hebatnya tu awak tengok mati. Tak doa dia kan awak minta ni. Al-Fatihah dia kan minta bacanya. Tiba kawan-kawan awak dari mana? Umpama awak anggota DPR, ketua dewan, sama-sama datang ketua-ketua dewan se-Indonesia kau. Apa yang awak minta? Al-Fatihah awak minta kalau awak mati. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia kau bukan tak boleh awak dengan dunia kau. Tapi kadang-kadang terlalu masuk ke dalam hati, berpikir hari ke hari. Besok jualan online jagung, besok lagi jualan kacang, besok lagi jualan takuluk, besok lagi jualan apa-apa dijual online, tak ada masalah. Tapi berpikir dunia mana sisipan awak untuk akhirat, mana yang awak berikan untuk akhirat. Lewat berpikir ini semenjak nikah, semenjak dulu sampai kini ayat Wallahu lahad semayangnya trigulnya. Kalau lahad kalau tak salah, kalau dapat itu, tapi meningkatkan sesuatu untuk akhirat kau pun tiang. Dan awak bermalas-malasan. Makanya ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar sifat futur bermalas-malasan ini, pertama kita harus ikhlas kepada Allah, kemudian kita keluarkan dunia dari dalam hati. Dunia itu untuk jalani. Makanya kalau ibarat berlayar, dunia kau ibarat tempat awak berlayar saja. Bukan tak boleh kita mengambil manfaat, bukan tak boleh beli motor, bukan tak boleh berkebun, bukan tak boleh main julo-julo, boleh. Tapi kalau seluruhnya pikir untuk dunia, apa yang awak dapatkan dari tahun ke tahun rencana dunia, bulan ke bulan rencana dunia, bila rencana akhirat lain. Makanya Anas bin Malik itu ketika kene, aku wakafkan ini Anas bin Malik ya Rasulullah, anakku untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Anak ayo wakafnya sahabat itu.
Awak 60.000 beli simin berhitung-hitung awak. Banyak orang yang tidak mampu. Jadi bersedekah tu tak lo perlu awak limit mana dah. Dia lagi fikirkan anak yatim kah, kok boleh ditanya lo sampai apa kan diboleh tak urusan ini lo lah, Allah akan catat. Datang mau minta sedekah. Assalamualaikum bu, untuk musola, mano musola mata layo tak. Kalau awak ikhlas aja urusan nak topik kuno tu urusan ini. Allah akan nilai pahala awak. Makanya ibu yang mulia Allah SWT, itu makanya ada kadang-kadang kalau ada orang datang minta bantu, dibantu. Kalau ada orang meminjam awak punya diagih. Tapi ditengok lo dan membuat struk lo minjam sini, kok meminjam ni kau jual tapi tak merayu, orang itu parah lo kan. Kalau sekali-sekalinya untuk biaya sekolah anaknya bantu kalau awak punya anak sudah kau anak ada pintu bantu. Allah akan mudahkan kita kalau mempermudah urusan orang lain agar kita tidak futur dengan ibadah. Nak male-male dan kalau lah male-male bilal bosan pak, bosan kan kalau membantu angkau hijaunya kan. Kalau ada gam ni datang ni ke tetangga, ada lingkue ni datang sodo minta atau bosan lo uang kan. Tapi kalau sekali-sekali minta pertolongan, makanya hidup ini yang pertama agar kita tidak futur, tidak bermalas-malasan harus ikhlas. Ikhlas awak menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak itu tidak ada yang sempurna. Seorang ustaz, seorang ulama. Jadi agama ini dipakai bukan untuk santri, bukan untuk ustaz. Agama lo untuk awak manusia. Apa dia contoh tadi? Ketiak diatur di agama. Bulu ketiak. Manusia kan sebalik tu lihat. Ketiak pun diaturnya bulu ketiak, bulu hidung. Semuanya diatur dalam agama ini. Bersih Islam ini. Jadi hidup atau sonang bukan untuk awak ada Islam kok, tapi untuk kesenangan ke orang lain. Nah, kalau awak yang busuk ketiak mungkin lagi asuh bangun ketiak sawang, tapi uang tak tolong orang kan nak mutar bangun ketiak nyorenya, ada bunyi itu kan. Tapi sih kau nak kau tahu kan. Itu contohnya, itu Islam tuh ibu yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat untuk yang menyampaikan dan saya akhiri. Mudah-mudahan kita ikhlas dalam hidup ini, kita ikhlas dalam beribadah, kita ikhlas dalam beramal dan jadikan program-program dunia wak pikir. Jadi boleh wak pikir ke dunianya iko dan menabung sejuta sebulan arisan. Jangan seluruhnya untuk dunia, bagi untuk akhirat. 2,5% untuk akhirat jadilah 2,5%. Terus segalo-galo untuk dunia. Kan iyo di poli golang banyak-banyak, kobun banyak-banyak. Dan tua mati lagi, wah bini bau le. Anak kecancalan sudah tuh. Jadi walaupun itu kita kok mengambil keberkahan dengan memikirkan agama itu ada keberkahan, barokah anak barokah, bukan aju tak aju lo. Ini uang anak-anak ini tak pedulinya lo dengan uang tua, tapi kalau baterai HP atau paketnya habis, itu gawat. Kalau anaknya tunggul mak main HP lo, mana keberkahan akan muncul. Makanya pesantren tak boleh main HP. Ambo pecahkan HP yang buat HP katanya bang. Di threshold mari tu, tapi HP dipecahkan. Nak mahal, nak murah, nak urus. Agar konsentrasi. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu dengan ikhlas, dengan dunia tak masuk ke dalam hati. Bukan tak boleh pakailah dunia tu, tapi seperlunya saja. Jangan berlebih-lebih. Wali motor ala motor lah. Segalanya dipikirkan untuk dunia. Bulan ke bulan untuk dunia jo. Jago pagi kan tidur sampai tidur dunia jo. Tahun dunia jo. Motivasi dunia aja. Kalau dunia saja menyebabkan manusia itu futur, malas beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz dapat kita amalkan. Kemudian kami minta lagi sekali lagi kepada Bapak Al-Ustaz untuk mendoakan